Halo anak-anak SD Kanisius Kalasan, perkenalkan saya Bu Esti, saya dari tim kurikulum SD Kanisius Kalasan. Nah, Bu Esti akan menjelaskan terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Kanisius Kalasan. Nah, pembelajarannya itu ada pembelajaran daring atau dalam jaringan, kemudian ada pembelajaran luring, luar jaringan atau istilahnya dengan tatap muka, kemudian ada blended yaitu campuran dari pembelajaran luring dan juga pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring di SD Kanisius Kalasan, pembelajaran daring itu dilakukan dengan memanfaatkan IT, dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Nah, Bapak Ibu guru di SD Kanisius Kalasan itu ada yang menggunakan YouTube, kemudian Google Meet, Google Form, WhatsApp, Zoom Meeting, ataupun menggunakan Google Classroom. Nah, untuk waktu pembelajaran daring itu akan dimulai pukul 7.30 atau setengah 8. Nanti anak-anak itu akan mengikuti presensi dengan guru kelas masing-masing. Jangan lupa ketika presensi anak-anak harus menggunakan seragam lengkap ya. Pakai seragam yang lengkap, yang rapi. Jadi nanti ketika Zoom itu anak-anak sudah terlihat cantik dan juga ganteng. Nah, untuk presensi itu bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun juga menggunakan Google Meet. Nanti tergantung dari kelas anak masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan dilaksanakan maksimal sampai pukul 11. Kemudian pembelajaran di kelas 4, 5, dan 6 akan dilaksanakan maksimal sampai pukul 12. Untuk teknis pembelajaran daring nanti yang pertama, guru akan mengadakan presensi mulai pukul setengah 8. Seperti yang sudah Bu Esti jelaskan tadi, bahwa presensi dilakukan setengah 8 dan anak-anak harus menggunakan seragam lengkap. Kemudian guru akan menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting untuk menyapa anak-anak dan untuk menjelaskan materi pelajaran. Jadi nanti ketika Google Meet atau Zoom Meeting itu anak-anak tidak hanya sebatas presensi saja, tetapi nanti Bapak Ibu guru juga akan menjelaskan materi pelajaran. Jadi anak-anak nanti silahkan tanya terkait materi yang belum anak-anak pahami. Kemudian guru akan memberikan materi dalam bentuk soft file. Jadi nanti setelah Zoom atau Google Meet selesai, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi dalam bentuk soft file itu melalui WA group. Kemudian nanti anak-anak bisa mendownload materi itu untuk digunakan sebagai bahan belajar di rumah. Kemudian file tersebut berisi catatan materi pelajaran siswa. Dan selanjutnya, untuk frekuensi dan durasi Google Meet, Zoom, atau WhatsApp setiap kelas itu berbeda-beda. Oke anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran luring akan disampaikan oleh Bu Marta. Baik, terima kasih Bu Esti. Nah, saya akan melanjutkan tentang pembelajaran luring. Nah, sekolah akan melakukan pembelajaran luring atau tatap muka jika nanti sudah ada aturan atau surat edaran dari Dinas Pendidikan. Kemudian jika ada pembelajaran luring akan dilaksanakan secara shift dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Nah, pembelajaran luring ini tidak ada paksaan. Jika ada wali murid dan anak sakit atau takut datang ke sekolah, maka akan dilayani secara daring. Nah, penilaian yang akan dilaksanakan di SD Kanisius Kalasan, nah nanti setiap hari akan ada tugas dari Bapak Ibu guru yang diberikan setelah penjelasan materi. Nah, siswa wajib, wajib mengumpulkan tugas hari itu maksimal pukul 12 siang. Jika melebihi waktu yang ditentukan, nanti silakan berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, selama masa pandemi ini, PTS dan PAS dilaksanakan secara daring. Nah, untuk penghitungan rapot, seperti yang sudah tertera, 2 kali rata NH ditambah PTS ditambah PAS dibagi 4. Nah, untuk keterangan NH tadi atau nilai harian itu diperoleh dari rata nilai tugas dan nilai ulangan setiap tema. Kemudian PTS atau penilaian tengah semester dilaksanakan saat tengah semester 1 dan 2. Sedangkan PAS atau penilaian akhir semester dilaksanakan pada akhir semester 1.
Kemudian PAT atau penilaian akhir tahun dilaksanakan pada akhir semester 2. Nah, kemudian hal-hal baru yang ada di SD Kanisius Kalasan akan disampaikan oleh Bu Angel. Nah, di sini hal-hal baru yang akan dilakukan di SD Kanisius Kalasan itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada matrikulasi atau kelas matrikulasi. Nah, matrikulasi adalah kegiatan pemenuhan kompetensi peserta didik agar kesenjangan antara substansi dan pengalaman belajar dapat terpenuhi sesuai kompetensi yang harus dikelola sekolah secara terencana, terprogram, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini itu kelas matrikulasi itu diikuti oleh peserta didik yang belum bisa memenuhi kompetensi di kelas atasnya. Jadi, anak-anak yang dianggap belum memenuhi syarat atau belum bisa mengikuti materi pelajaran di kelas sebelumnya akan diikutkan kelas matrikulasi. Nah, pelaksanaan matrikulasi itu secara luring dan daring. Apabila situasinya atau kondisinya memungkinkan secara luring, akan dilakukan di sekolah. Apabila tidak bisa dilakukan di sekolah, maka akan dilakukan secara daring. Durasi kelas matrikulasi adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Nah, peserta didik dinyatakan selesai dari kelas matrikulasi jika sudah dapat mengikuti di kelas berikutnya. Yang memutuskan peserta didik dapat mengikuti pelajaran atau tidak adalah guru kelas di atasnya. Nah, saat kalian mengikuti kelas matrikulasi harus benar-benar dan sungguh-sungguh mengikuti kelas matrikulasi itu supaya materi yang belum kalian pahami dapat kalian pahami benar-benar dan dapat mengikuti kelas di atasnya. Nah, di sini muatan pelajaran di kelas matrikulasi itu ada bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Itu untuk di kelas atas atau di kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan di kelas bawah atau kelas 1, 2, 3 itu ada bahasa Indonesia dan matematika saja. Lalu yang kedua ada asesmen SD Kanisius Kalasan. Tidak hanya asesmen nasional, tetapi SD Kanisius Kalasan juga mengadakan asesmen di SD Kanisius Kalasan sendiri. Nah, diadakan di tingkat sekolah untuk 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Itu untuk di kelas atas. Sedangkan di kelas bawah itu hanya bahasa Indonesia dan matematika. Nah, di asesmen ini akan dilaksanakan 1 minggu sebelum PAS atau PAT. Lalu soal-soal asesmen dibuat oleh tim kurikulum SD Kanisius Kalasan. Setiap muatan pelajaran hanya 5 soal saja. Nah, di sini asesmen menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, atau video call. Apabila anak-anak tidak bisa mengikuti Zoom Meeting maupun Google Meet, nanti guru akan menghubungi anak-anak melalui video call WhatsApp. Nah, di sini korektor asesmen akan dilakukan secara bergantian guru lain atau tidak dikoreksi oleh guru kelasnya. Misalnya, di sini siswa kelas 6 akan dikoreksi oleh guru kelas 4. Siswa kelas 5 akan dikoreksi guru kelas 6 dan sampai seperti di tulisan itu ada siswa kelas 1 akan dikoreksi oleh guru kelas 2. Nah, dari sini hasil asesmen tersebut akan diumumkan di seluruh media sosial milik guru, sekolah maupun grup kelas supaya anak-anak yang berprestasi dapat dikenal di semua penjuru dunia. Nah, untuk selanjutnya ada klub yang akan dijelaskan oleh Bu Yanti. Ya, anak-anak, hal baru di SD Kanisius Kalasan
berikutnya adalah ada klub matematika, klub IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kenapa harus ada klub? Nah ini ya tujuannya supaya SD Kanisius Kalasan itu punya bibit unggul dalam bidang matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya mau ada lomba-lomba gitu, tinggal comot aja peserta yang ada di klub tersebut. Oke, jadi ayo semua ikut klub matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian klub ini dilaksanakan secara daring kalau kita masa-masa pandemi seperti ini ya, tapi kalau besok sudah tatap muka ya kita akan laksanakan secara tatap muka. Nah kemudian pelaksanaan klub ini itu di luar jam pelajaran, 1 minggu sekali, jadi seperti ekstrakurikuler gitu. Terus dalam pelaksanaannya itu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit ya, jadi ada 70 menit. Kemudian materi yang disampaikan pada klub-klub tersebut itu dari materi dasar. Jadi kalau matematika itu mulai dari penjumlahan, pengurangan, sampai ke tingkat yang lebih sulit. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya mulai dari belajar huruf, belajar suku kata, belajar kata, sampai bisa membuat karangan, sampai bisa mengapresiasi atau dari puisi dibentuk menjadi sebuah karangan atau dan lain sebagainya, dari tingkat yang dasar ke tingkat yang paling sulit untuk SD, untuk tingkat SD ya materinya. Kemudian klub ini akan dilombakan, jadi akan ada perlombaan olimpiade tingkat sekolah. Nah nanti anak-anak yang tidak ikut klub tidak boleh ikut olimpiade ya. Jadi olimpiade dikhususkan untuk anak-anak yang ikut klub matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti lebih ditekankan pada conversation-nya ya. Oke, nah ini nih ada jadwal pelaksanaan klub. Nah ini Senin ini jam 12.30 sampai jam 13.40 ada klub matematika. Tentornya siapa nih? Nah ada Bu Angel dan Bu Esti, mereka pinter-pinter dalam bidang matematika. Kemudian hari Selasa jam 12.30 sampai jam 13.40 ada klub IPA. Siapa tentornya? Nah ada Bu Marta dan Pak Didi. Kalau yang belum kenal bisa kenalan ya. Kemudian hari Rabu jam 12.30 sampai 13.40 ada klub bahasa Indonesia. Tentornya siapa? Ada Bulan dan Bu Yanti. Kemudian hari Kamis pukul 12.30 sampai 13.40 ada klub bahasa Inggris. Tentornya siapa? Mem Sinta. Nah kalau dulu kan Miss Sinta toh, nah sekarang jadi Mem Sinta, mama kita semua Mem Sinta. Dan ada Bu Vera, oke? Nah selain itu anak-anak, ekstrakurikuler pramuka tetap akan dilaksanakan tahun ini secara daring ya. Tujuannya ya biar kegiatan pramuka ini terlaksana meskipun di dalam masa pandemi seperti ini. Nah, pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka ini akan dimulai besok bulan Agustus. Harinya hari Jumat jam 12 sampai jam 13. Pesertanya siapa? Pesertanya kelas 3 sampai dengan kelas 6. Oke. Nah ini nih penting nih, media sosial SD Kanisius Kalasan ya. SD Kanisius Kalasan ini punya YouTube channel ya, adalah YouTube channelnya itu lihat ya, SD Kanisius Kalasan. Jangan lupa di subscribe, terus kemudian di like, terus komennya yang bagus-bagus ya. Terus kemudian ada Instagramnya SD Kanisius Kalasan, itu SD_Kanisius_Kalasan. Jangan lupa di follow ya, terus di follow biar kita mudah untuk menyampaikan hal-hal berita atau hal-hal baru terkait SD Kanisius Kalasan. Oke anak-anak, nah terima kasih telah
memperhatikan penjelasan ada Bu Esti, Bu Marta, Bu Angel, dan saya. Semoga anak-anak tetap semangat ya, meskipun masa pandemi seperti ini kita harus tetap semangat belajar di rumah. Demi apa? Demi masa depan anak-anak yang lebih cerah. Oke, tetap semangat, Tuhan memberkati.